Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Para sahabat memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjaga jarak dengan anak-anak dan beliau menyayangi mereka semuanya. Salah satu anak yang merasakan kasih sayang Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Sebab sejak usia kanak-kanak hingga dewasa ia dalam asuhan beliau. Zaid bin Harisah adalah budak yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau menikahinya. Sejak itu, ia dalam asuhan Nabi SAW dan tidak pernah berpisah dengan beliau. Suatu hari, datanglah ayah dan paman Zaid menghadap beliau dan berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, putra Hisham, putra pemimpin kaum, engkau penduduk tanah suci Allah yang suka menolong dan memberi makan tawanan. Kami datang untuk urusan anak kami yang engkau asuh. Kami mohon, serahkanlah dia kepada kami." Nabi Muhammad Rasulullah SAW bertanya kepada ayah Zaid, "Siapakah yang kalian maksud?" Lalu ayah Zaid berkata, "Zaid bin Harisah." Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana jika aku tawarkan suatu cara?" Ayah dan paman Zaid bertanya, "Cara yang bagaimana?" Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengusulkan, "Aku akan memanggilnya. Biarkanlah dia sendiri yang memilih antara aku atau kalian. Jika dia memilihku, berarti bukan aku yang memilihnya." Saat itu juga dipanggillah Zaid bin Harisah. Setelah berkumpul bersama, beliau bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, tahukah engkau siapa mereka?" Zaid menjawab, "Dia adalah ayahku dan yang ini adalah pamanku." Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah mengenal siapa aku. Sekarang pilihlah olehmu mereka ataukah aku?" Tanpa ragu, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu menyatakan, "Aku tidak akan memilih yang lain selain engkau. Engkau sudah seperti ayah dan pamanku." Ayah dan paman Zaid berkata hampir bersamaan, "Celakalah engkau Zaid, mengapa engkau memilih menghambakan diri daripada bebas merdeka?" Zaid membela diri, "Sebab aku telah menemukan keistimewaan pada beliau, jadi aku memilihnya." Saudara pendengar, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Aku jadikan kalian saksi bahwa Zaid adalah anakku yang akan mewarisiku dan aku akan mewarisi dia." Maka tidak ada pilihan lain bagi ayah dan paman Zaid selain merelakannya. Mulai saat itu, Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Sejak itu, Zaid kembali dipanggil Zaid bin Harisah. Hadis riwayat Ahmad. Baca juga As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Rasa sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak terkadang beliau ungkapkan secara langsung. Anas radhiyallahu anhu memberitakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah melihat para wanita Ansor dan anak-anak mereka pulang dari acara pernikahan. Lalu beliau berdiri dan bersabda, "Wahai Allah, mereka adalah orang-orang yang paling aku senangi. Wahai Allah,
mereka adalah orang-orang yang paling aku senangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak ada kalanya beliau lakukan dengan mendoakannya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengemukakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa, "Wahai Allah, ampunilah sahabat-sahabat Ansor, putra-putri mereka dan cucu-cucu mereka." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW mendekapkan dirinya ke dada beliau lalu bersabda, "Wahai Allah, berilah kepadanya pemahaman dalam agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik juga mengakui bahwa sewaktu masih kecil pernah didoakan oleh Nabi SAW dan doa beliau di kemudian hari terkabul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Ibuku dahulu mengajakku menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, inilah Unais,' maksudnya Anas kecil, putraku. 'Aku ajak ia kemari agar menjadi pembantu engkau. Berdoalah kepada Allah untuknya.' Lalu Rasulullah SAW berdoa, 'Wahai Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya.' Anas radhiyallahu anhu memberitahukan, 'Demi Allah, hartaku sekarang sungguh banyak. Anak dan cucuku kini mencapai sekitar 100 orang. Hadis riwayat Muslim. Pada waktu yang lain, masih menurut Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW lewat rumahnya. Lalu ibunya, Ummu Sulaim, mendengar suara beliau. Maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah, inilah Unais,' maksudnya Anas kecil. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka Rasulullah mendoakan 3 kali, 3 hal untukku. Yang 2, banyak harta dan anak sudah aku capai di dunia, dan yang ketiga aku harapkan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Saudara pendengar, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga pernah mengabarkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW masuk WC, ia menyiapkan untuk beliau wadah berisi air. Setelah keluar dari WC, Nabi SAW bertanya, "Siapa yang menyiapkan air ini?" Zubair menjawab, "Ibnu Abbas." Maka Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu sering digendong Nabi Muhammad SAW ketika ia masih kecil. Ia mengabarkan kenangannya. Setelah pulang dari bepergian, biasanya Rasulullah SAW menemui kami. Beliau menemuiku, Hasan atau Husain radhiyallahu anhu. Lalu beliau menggendong 2 orang dari kami dengan kedua tangannya, dan kami yang satu lagi digendong di punggung beliau sampai memasuki kota Madinah. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Zubair juga pernah digendong Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abu Mulaika radhiyallahu anhu bercerita bahwa Abdullah bin Ja'far bertanya kepada Abdullah bin Zubair, "Ingatkah engkau ketika kita bertemu Rasulullah SAW? Aku, kamu, dan Ibnu Abbas." Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Iya." Kemudian Rasulullah SAW menggendong kami dan membiarkanmu. Hadis riwayat Muslim. Saudara pendengar, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau tegaskan kepada para sahabat, "Fatimah adalah darah dagingku. Barang siapa membuatnya marah, berarti dia telah membuatku marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Miswar bin Makhromah radhiyallahu anhu.
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan rasa sayang kepada kedua cucu beliau, Hasan dan Husain, secara terbuka. Beliau berkata, mereka berdua adalah penyejuk hatiku di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Akan tetapi, di antara kedua cucunya tersebut, Hasan yang paling beliau sayangi. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa suatu hari sepulang dari salah satu pasar di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di manakah Luka? Maksudnya Luka adalah si kecil. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Panggillah Hasan bin Ali. Lanjutnya, kemudian datanglah Hasan bin Ali dengan mengenakan kalung yang terbuat dari benang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan kepada Hasan. Begitu pula sebaliknya. Lalu beliau memeluknya dan bersabda, wahai Allah, sungguh aku mencintainya. Wahai Allah, sungguh aku mencintainya. Maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataan itu, maka tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Hasan bin Ali. Hadis radhiyallahu an, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Haris bahwa suatu hari selepas salat asar, Abu Bakar radhiyallahu an berjalan-jalan. Ketika berjumpa dengan Hasan yang sedang bermain-main dengan anak-anak sebayanya, Abu Bakar menggendongnya dan berkata, sungguh ia sangat mirip Rasulullah, tidak mirip Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu tidak jauh dari keduanya hanya tertawa. Saudara pendengar yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan mengucapkan salam kepada anak-anak. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beberapa anak, lalu beliau memberi salam kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menghormati jatah minum anak kecil. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an mengisahkan bahwa pernah dibawakan minuman untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meminumnya. Di sebelah kanan beliau ada anak kecil, sedang di sebelah kiri beliau ada beberapa orang tua. Maka beliau bertanya kepada anak kecil itu, apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada mereka, para orang tua? Anak itu menjawab tegas, aku tidak mengizinkan. Demi Allah, aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada seorang pun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghormati hak setiap orang, termasuk hak anak kecil. Dari kisah tersebut di atas, jelaslah bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan kasih sayangnya kepada anak-anak dengan cara bermacam-macam, dan yang paling utama adalah memberikan salam serta mendoakan kebaikan untuk mereka semuanya. Demikianlah saudara uraian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.